Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال أيضا في آية أخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق الله رسول الله الكريم. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat iman, ihsan, Islam, nikmat untuk bisa bermuwajahah dan bermujalasah di majelis ilmu, yaitu majelis tahsinul Quran yang insyaallah kita rutinkan setiap Senin, Rabu dan Jumat ba'da maghrib. Sebelum kita lanjut ke materi tahsin kita, kemarin kita sedikit membahas terkait dengan adab membaca Al-Quran. Yang pertama ikhlas, yang kedua membersihkan mulut, yang ketiga dalam kondisi suci, kemudian tempat yang bersih dan menghadap kiblat. Lanjutannya ada memulai qiraah dengan ta'awuz. Ya, ketika ingin membaca Al-Quran disyariatkan untuk berta'awudz, yaitu dengan bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Sebagian salaf mengatakan ta'awudz dilafalkan setelah qiraah sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau Muhammad telah membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan pada Allah dari setan yang terkutuk. Ini di Quran surah An-Nahl ayat 98. Kemudian juga menurut pendapat jumhur ulama, maksud ayat tersebut adalah jika kamu ingin membaca Al-Quran, maka berta'awudzlah. Maka menjadi berta'awudz itu menjadi salah satu cara kita untuk bisa terhindar dari godaan setan pada saat kita ingin atau hendak membaca Al-Quran. Karena pada saat membaca Al-Quran biasanya godaannya ada aja. Apakah dari wudu gitu kan, wudu atau belum gitu ya. Terus wudunya tadi sudah tuntas sempurna atau belum, atau misalkan ketika lagi baca Quran tiba-tiba pengen kentut gitu ya, pengen buang air kan. Ada aja tuh godaannya. Atau tiba-tiba pengen ngeludah, tiba-tiba ngantuk, tiba-tiba lelah, capek dan sebagainya. Makanya disyariatkan kita untuk membaca ta'awudz. Adapun lafaz ta'awudz sebagaimana yang tadi disebutkan adalah beberapa kelompok salaf berta'awudz dengan lafaz a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Nah, ini pun diperbolehkan. Bahkan sebagian salaf ini atau sebagian para pendahulu kita ya, tabi'in itu melakukan ta'awudz seperti demikian. Nah, tapi yang lebih afdal yang mana? Tetap yang lebih afdal adalah yang pertama. Ya, kalau ditanya sebabnya kenapa? Karena memang itu lafaz dari Al-Quran. Ya. Dan ta'awudz ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Sunnah bagi setiap orang yang baca Al-Quran, baik saat sholat maupun di luar sholat. Sunnah pula membacanya di setiap rakaat sholat berdasarkan pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat para ulama. Pendapat kedua mengatakan sesungguhnya sunnahnya hanya pada rakaat pertama saja. Namun jika lupa hendaknya ia membacanya pada rakaat kedua, dan disunahkan untuk baca ta'awudz pada takbir pertama sholat jenazah menurut pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat yang ada. Maka ini membaca ta'awudz ini menjadi salah satu kesunahan yang kadang-kadang orang lupa faedah dan keutamaannya. Maka dari itu sebelum kita membaca Al-Quran hendaknya kita mengucapkan ta'awudz, itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian membiasakan mengawali setiap surah dengan basmalah kecuali di surah At-Taubah ya. Basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena bacaan bismillah juga seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW pada saat Nabi kemudian pertama kali mendapatkan wahyu. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra atau bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu.
Jadi ketika Nabi itu bingung, ini apa yang harus saya baca? Diminta baca, tapi nggak tahu apa yang harus dibaca. Dan Nabi itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Sehingga kalau di situ bentuknya ada tulisan, Nabi tetap tidak bisa membaca. Makanya Jibril kemudian mengucapkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, makanya kita disunahkan sebelum kita membaca Al-Quran, disunahkannya apa? Mengawali setiap surah dengan bacaan basmalah. Kemudian yang selanjutnya adalah mentadaburi ayat. Disyariatkan ketika membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk. Nah, ini banyak dalil mengenai syariat tadabbur ketika membaca Al-Quran. Yang paling masyhur yang sering disebut adalah Quran surah An-Nisa ayat 82. Ketika Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran, tidakkah mereka menghayati mendalami Al-Quran? Atau juga firman-Nya di Quran surat Shad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Maka tidak jarang pada saat kita kena masalah, kita kena hambatan, kena yang namanya musibah gitu ya. Ketika kita buka Al-Quran, ayat yang kita baca dan terjemahannya ternyata relate dengan apa yang kita alami, ya sesuai dengan apa yang kita alami. Dan banyak hadis begitu pula athar yang masyhur terkait masalah ini. Banyak kelompok dari salafus salih yang bergadang hingga pagi untuk membaca, mengulang-ulang dan merenungi sebuah ayat. Banyak pula salafus salih yang pingsan ketika sedang membaca Al-Quran, dan tidak sedikit yang meninggal dunia dalam kondisi membaca Al-Quran. Hal ini disebabkan karena mereka mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat yang turun kepada mereka, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun dari lisan Nabi dengan penuh penghayatan, dan benar-benar mereka paham betul apa yang diturunkan. Nah, itulah kenapa minimal kita paham terjemahnya pada saat kita membaca satu surah atau kita membaca ayat yang ada di Al-Quran. Nah, kemudian ini ada satu riwayat dari Bahz bin Hakim bahwa seorang tabi'in yang mulia, Zararah bin Aufa radhiyallahu anhu, mengimami mereka pada suatu subuh. Ketika telah sampai pada ayat fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzi yawmun asir, apabila sangkakala ditiup maka itulah hari yang serba sulit. Quran surah Al-Mudaththir ayat 8 sampai 9. Maka seketika Zararah bin Aufa roboh dalam keadaan wafat. Bahas berkata, saat itu aku termasuk orang yang membopongnya. Jadi persaksian dari seorang tabi'in yang kemudian itu diimami oleh seorang tabi'in ya, bernama Zararah bin Aufa. Jadi Zararahnya kemudian roboh, meninggal setelah membaca ayat tersebut. Kemudian Ahmad bin Abu Hawari radhiyallahu anhu, salah satu pemuka di Syam, mengenainya Abu Qasim al-Junaid radhiyallahu anhu, berkata, jika dibacakan Al-Quran di sisinya, ia akan berteriak kemudian pingsan. Nah, ini tidak lain tidak bukan karena mereka lebay, tapi karena mereka paham betul apa yang dibacakan kepada mereka, sehingga mereka merasa bahwa ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang bisa membuat hati mereka benar-benar berdebar kencang ya. Kadang-kadang kan yang bikin hati kita berdebar kencang tuh kalau nggak takut karena cinta ya. Karena cinta terhadap seseorang biasanya jantungnya berdebar, atau karena tegang, takut, hatinya berdebar. Makanya emosi yang dia terlalu meningkat, maka ini akan memunculkan mudarat yang lebih banyak. Ya, dalam hal apapun, emosi yang berlebihan ini akan menimbulkan mudarat yang sangat banyak. Ibnu Abi Daud berkata, Qasim bin Utsman al-Ju'i rahimahullah mempersalahkan apa yang terjadi pada Ahmad bin Abu Hawari. Al-Ju'i adalah orang yang tokoh terkemuka, termasuk muhaddis Damaskus, dan ketokohannya melebihi Ahmad bin Abu Hawari. Ibnu Abi Daud juga berkata, begitu pula Abu Jauza, Qais bin Habtar, dan lainnya mengingkari hal ini. Saya katakan, yang benar tindakan tersebut tidak perlu dipersalahkan kecuali apabila seorang mengaku bahwa ia sekedar berpura-pura melakukannya. Wallahu a'lam bishawab.
Jadi ini tidak juga dipersalahkan ya tindakan berteriak kemudian pingsan. Ya karena setiap orang punya rasa cinta yang berbeda terhadap apa yang mereka cintai. As-Sayyid Al-Jalil, seorang yang memiliki banyak kelebihan dan wawasan, Ibrahim Al-Khawas rahimahullahu taala berkata, obat hati itu ada 5. Obat hati ada 5. Yang pertama, membaca Al-Quran dan merenunginya. Yang kedua, mengosongkan perut. Dalam hal ini berarti puasa, memperbanyak puasa. Yang ketiga, qiyamul lail. Dalam hal ini bisa tahajud dan yang lain-lain. Tahajud, sholat hajat, ya, dan lain-lain. Yang keempat, berdoa pada waktu sahar, akhir malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Ya, dalam satu surah itu dikatakan wabil asharihum yastaghfirun. Maka beristighfarlah kalian di waktu-waktu sahar. Waktu sahar itu waktu-waktu sahur, ya waktu-waktu dia menjelang akhir malam. Ya mendekati antara, ya kalau ditanya ya kapan tahajud paling bagus itu tengah malam. Ya Nabi ya, dalam Ar-Rasul Al-Muallim itu Nabi itu kalau misalkan sholat malam biasanya habis isya beliau tidur bangun tengah malam sekitar jam 12-an. Makanya bisa sholatnya sampai bengkak-bengkak kakinya. Jadi jam 12 sampai kemudian menjelang subuh beliau tahajud. Nah, kita minimal meskipun tidak bisa melakukan seperti apa yang Rasulullah lakukan, minimal bangunnya dulu deh. Ya bangunnya dulu jam 3, baru jam 2 gitu kan. Kalau nggak setengah 4, jam 4. 2 rakaat aja dulu, 2 rakaat selesai. Nggak usah melakukan apapun lagi. 2 rakaat dulu. Besoknya coba lagi habis 2 rakaat sambil doa. Besoknya lagi tambah baca Al-Quran dan yang lain-lain. Maka ini adalah yang paling bagus. Yang 5, dan bersahabat dengan orang solih. Nah ini ada untungnya bersahabat dengan orang solih. Nah kemarin sempat kita bahas ya terkait dengan keluarga, ya keluarga Allah dari kalangan manusia. Kemarin di tahsin ibu-ibu kita bahas itu. Jadi Allah itu punya keluarga dari kalangan manusia. Siapa dia? Ahlul Quran wa khassatuh. Yaitu orang-orang yang hafal Quran, bukan hafal Quran ya, orang-orang yang dia membersamai, memelihara Al-Quran dengan dirinya, dan itu dipilih sama Allah. Makanya nggak selalu orang yang hafal Quran 30 juz itu jadi keluarganya Allah. Bahkan orang yang hafal Quran pun 30 juz itu nanti dipilih lagi. Makanya ada bahasa wa khassatuh, dan orang-orang pilihan Allah. Dan di situ dipakainya kata ahlun. Pakai kata ahlun. Pakai katanya ahlun yang besarnya. Pakai katanya ahlun. Ya pakai kata ahlun ya. Ini harusnya pakai ini. Jadi keluarga dalam bahasa Arab itu ada 2. Ada usroh, ya usrotun. Ya, usroh ini keluarga. Ada juga ahlun. Ahlun. Ya. Apa bedanya? Usroh ini terikat sama biologis. Artinya apa? Hubungannya ayah, anak, ya, ibu, ya terus punya hubungan darah, saudara. Ya. Nah, ini usroh, maksudnya keluarga inti. Nah makanya kita nggak bisa milih tuh, usroh kita nggak bisa milih. Ya ini kenapa tadi hubungannya, kenapa kita harus berteman dengan orang solih ya. Nah ada kaitannya ini. Sementara kalau ahlun, dia keluarga, tapi bukan biologis. Dia kenanya kerabat, teman, tetangga, dan lain-lain. Yang nggak punya hubungan ikatan darah. Nah, Rasulullah SAW di situ pakai kata ahlullah, pakai kata ahlun, bukan usratullah. Nah, ini mengandung makna kenapa? Persaudaraan yang tulus kadang-kadang didapatnya tuh dari ahlun, dari kerabat, teman, tetangga, dan yang lain-lain. Karena nggak terikat apapun sebetulnya. Kalau usroh ini terikat ini darah.
Makanya kadang-kadang kita punya saudara yang bermasalah gitu ya, misalkan secara finansial. Kita udah gak mau nolong, satu-satunya cara nolong dia adalah dengan jangan ditolong gitu. Tapi kemudian orang tua kita, ibu kita, bapak kita bilang, nah begitu bagaimanapun juga itu saudara kamu, ditolonglah gitu. Terikat tuh, karena hubungan darah, meskipun kita nggak suka. Jadi kita seolah-olah dipaksa untuk tetap berkeluarga. Nah ini usroh, hubungannya seperti itu. Tapi kalau ahlun itu hubungannya jauh lebih tulus. Ini juga yang jadi sebab kenapa nanti yang menolong kita ke surga itu bukan saudara kandung, tapi adalah teman-teman yang soleh, ya, kerabat yang soleh. Mudah-mudahan kita nanti di sini saling menyelamatkan ya Pak ya. Kalau nggak ketemu saya di surga, Bapak ada di surga duluan, saya tiba-tiba nggak ada gitu kan. Ah ini ustadz saya kok nggak ada. Tolong ditarik ya. Nah itu kenapa? Kenapa gini? Logikanya gini, kita pakai logika yang sederhana ya. Kalau ada teman kita yang sering ngopi sama kita, sering ngopi, sering guyon, sering bercanda gitu kan, dan kita nyaman sama mereka. Tiba-tiba kita masuk surga. Begitu masuk surga, rupanya kita sesurga sama para sahabat Nabi yang karakternya pendiam, santun sama Nabi gitu kan. Sementara kita urakan nih, mau nyapa segen, mau nyapa sahabat Nabi segen gitu kan, atau mau ngejauh juga takut nggak ada teman. Akhirnya kan bingung ya, ya Allah, teman saya yang biasa ngopi sama saya kemana? Kok di sebelah di neraka, bawa ke sini, saya nggak ada teman di sini. Ya kan kurang lebih kayak begitu ya. Ini kalau kita analogikan, dan di setiap setiap komunitas, di setiap kelompok gitu ya, kalau kita punya pertemanan yang kayak begitu, kadang-kadang ada dianya nggak ada, berasa ada yang kurang. Ada ditanyain kan, si bapak ini kemana? Kok tumben nggak nongkrong lagi sama kita gitu. Nah ini makanya kenapa kita diminta untuk bersahabat dengan orang yang soleh. Karena orang yang soleh itu pasti nanti menyelamatkan, gak mungkin enggak. Nah itu kenapa pakai kata ahlun. Ya Rasulullah pakai kata ahlullah wa khassatu, bukan usratullah. Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Karena kalau pakai usrah artinya Allah punya hubungan darah dengan atau keturunan di manusia. Paham ya? Dan ini makanya kenapa Nabi itu pakai kata ahlun. Itulah kenapa kadang-kadang kita merasa bahwa teman itu jauh lebih berharga dibandingkan saudara kita. Karena bisa jadi kalau ketemu saudara itu setahun sekali Pak. Itu pun Idul Fitri, atau setahun 2 kali ya. Idul Fitri atau Idul Adha. 2 kali ya, setahun, 2 kali setahun. Sisanya nggak pernah ketemu, paling teleponan juga jarang. Sama orang tua. Astagfirullah, cuma sekali ya Pak. Jangan kalau orang tua kalau masih hidup, kalau bisa diteleponin lah, minimal teleponin, kan ada video call sekarang ya. Paling afdol ya datangi, itu paling afdol tuh datangi segala macam. Nah makanya hal-hal demikian perlu harus bisa ini ya, harus bisa kita saling ya, saling mengingatkan satu sama lain. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya kita tuh nggak lebih dari sekedar pengingat kepada sesama kaum mukminin. Ya, inilah kenapa Ibrahim Al-Khawas berkata obat hati salah satunya adalah dengan bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Dengan bersahabat dengan orang yang soleh itu kita nggak nemu kata-kata yang bisa menyakiti. Malah bisa jadi mungkin ilmu semua yang kita dapat nasihat lagi, dapat kebaikan lagi gitu. Maka ini penting ya, penting kita untuk mengetahui obat hati itu ada 5. Yang pertama membaca Al-Quran dan merenunginya, yang kedua mengosongkan perut, yang ketiga qiyamul lail, yang keempat berdoa pada waktu sahur, yang kelima bersahabat dengan orang saleh. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mengulang-ulang ayat tertentu untuk direnungi. Ya. Jadi tiap kita mesti punya ayat favorit Pak untuk direnungi. Misalkan, oh Ustaz saya senang ayat ini nih, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Karena itu perenungannya matang banget. Jadi direnungi terus, dibaca-baca berulang kali. Gak apa-apa. Kita memang harus punya ayat favorit. Enggak Ustaz, saya ayat favoritnya Al-Ikhlas ya.
Al-Ikhlas. Makanya saya baca tiap sholat tuh 5 waktu Al-Ikhlas saja gitu ya. Ikhlas banget ya Al-Ikhlas saja. Nah ini kan perlu perenungan ya, ini perlu perenungan. Nah, maka ini in tu'adzibuhum fa innahum ibad. Jika engkau menyiksa mereka maka sungguhnya mereka adalah hamba-hamba. Jadi ini pernah diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengulang sebuah ayat hingga pagi, yaitu in tu'adzibuhum fa innahum ibad. Jika engkau menyiksa mereka maka sungguhnya mereka adalah hamba-hamba. Maksudnya adalah umatnya. Kenapa Rasulullah baca ini berulang kali? Lihat artinya, jika engkau menyiksa mereka, mereka itu hamba-hambamu. Masa tega sih, ibaratnya ada umatnya Nabi berbuat dosa mau disiksa sama Allah. Diingatkan sama Nabi dengan mengulang-ulang baca ayat ini. Ya Allah, jika engkau siksa mereka, mereka itu hamba-hamba engkau. Kebayang nggak Nabi mengulang-ulang ini sampai pagi, kata Abu Dzar Al-Ghifari ya. Kemudian juga diriwayatkan bahwa Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu mengulang-ulang ayat berikut hingga pagi. Quran Al-Jathiyah ayat 21. Am hasibal ladzina najtarahus sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruk penilaian mereka itu. Jadi di Al-Jathiyah ayat 21 ini menekankan kepada nggak mungkin sama orang-orang yang sekarang jahat di dunia kemudian nanti samain sama orang-orang yang beriman. Apakah hukumannya? Apakah perhitungannya? Nggak akan sama. Ya, nggak akan sama. Jadi ini ada yang berpikir kayak begitu, tenang aja, ntar juga sama, orang beriman juga akan disiksa di neraka dulu, baru nanti masukin ke surga. Mungkin bareng kita. Nah ini ayat ini menjawab, nggak mungkin sama bebannya ya, tidak mungkin sama. Wallahu a'lam bishawab ya. Ini bagian motivasi dan nasihat ya dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran ya, punya Imam Nawawi, Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Nah, kita masuk kemarin hukum mim sukun ya. Hukum mim sukun ada berapa kemarin? Ada 3. Ahkamul mim itu ada 3. Ikhfa syafawi, idgham bisnain, dan izhar syafawi. Nah, kemudian kita masuk mim dan nun bertasydid. Mim dan nun bertasydid. Mim dan nun bertasydid. Nah, kalau yang ibu-ibu kemarin saya kasih PR nih. PR banyak nih, padahal cuma 1 ayat doang. Dapatnya banyak. Yang ibu-ibu ya kita kasih PR. Kalau yang ibu-ibu ada sesi tanya jawabnya, Pak. Yang bapak-bapak kira-kira mau ada sesi tanya jawab apa enggak? Enggak. Ya, mau ada sesi tanya jawabnya nggak yang bapak-bapak? Salah. Mim dan nun bertasydid. Hukum mim dan nun bertasydid. Tasydid ya. Ingat yang pernah saya bilang, tasydid itu artinya kembar. Ya sederhananya itu tasydid itu artinya hurufnya ada 2 sebetulnya, tapi dijadikan 1 dengan sebuah tanda. Tasydid namanya, syiddah. Nah, ketika huruf nun 2 huruf nih ya, huruf mim dan nun ini bertasydid, maka dibacanya dengan apa? Maka dibaca gunnah keduanya. Gunnah. Kalau gunnah berarti ditahan 2 harakat. Nah, tahan 2 ketukan. Ya, tahan 2 harakat. Nah, ini yang sering ketemu tapi sering lupa. Ya.
Contoh misalkan ya. Contoh yang mim. Ada di halaman 79 ada. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Coba ulangi 1 2 3. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, itu kalau yang lainnya kayak ba, kemudian dal bertasydid itu cukup ada penekanan aja. Ya, jadi rabbika. Jadi cukup ada penekanan aja tapi tidak ditahan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. 1 2 3. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Selanjutnya amma yatasaalun. 1 2 3. Amma yatasaalun. Nah, sekarang lanjut ke sini. Qulillahumma malikal mulki. 1 2 3. Qulillahumma malikal mulki. Ini surah Ali Imran ayat 26 kalau salah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzilul mulka man tasha'. Oke, yang selanjutnya wa imra'atuhu hammalatal hatab. 1 2 3. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Surah apa itu? Surah apa? Surah Al-Lahab. Tabat siada ya. Tabat siada bukan Alam Tara. Itu Al-Fil. Ya, bisa aja Pak Edi ya. Ya, selanjutnya. Summa kalla saya'lamun. 1 2 3. Summa kalla saya'lamun. Yang selanjutnya kalla lamma yaqdi ma amara. 1 2 3. Kalla lamma yaqdi ma amara. Nah, itu hamzah ya. Amarahnya hamzah. Berarti harus dari makhrajul hurufnya dari halqi paling bawah, bukan dari al-jauf. Bukan al-jauf. Kalau al-jauf dia alif, hanya 3 hurufnya. Alif, waw, ya. Nah, karena ini hamzah, maka ba amran ma amran. Nah, ini al-halqi ya di sini nih. Pak Nur, sini Pak Nur. takut salah ntar di sini nih. Al-halqi kalla lamma yaqdi ma amara. 1 2 3. Kalla lamma yaqdi ma amara. Selanjutnya ya. Aklal lamma. 1 2 3. Aklal lamma. Aklal lamma. 1 2 3. Nah, itu ada lam fathah tain ketemu lam. Hukumnya apa? Kemarin hukumnya apa? Ahkamul hukminya apa? Apa? Idgham bila gunnah. Berarti enggak boleh ditahan ya. Hubba jamma.
Satu, dua, tiga. Jamma, hubba jamma. Oke, yang selanjutnya mimma khuliqa. Satu, dua, tiga. Mimma khuliqa. Nah, ko, 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 ko. Nah, ko itu posisinya, kalau ini adalah lidah nih, ini adalah ujung lidah, ini pangkal lidah. Nah, ko itu dia menaikkan pangkal lidah. Ko, 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 bako, bako. Jadi bukan bako, tapi bako. Jadi ininya naik, kemudian mental begini, makanya jadi seperti suara ko, seperti mentalnya bako. Makanya dia masuknya huruf qolah, sifatul hurufnya ada qolahnya. Ya. Falamma ra'au zulfah. Satu, dua, tiga. Falamma ra'au zulfah amman yamshi sawiya. Satu, dua, tiga. Amman yamshi sawiya. Sawiya. Ya. Terus ada ditekan sawiya. Kemudian ini ada nun mati ketemu ya. Nun sukun ketemu ya. Hukumnya idgham bi gunnah, makanya dia harus ditahan. Amman yamshi sawiya. Satu, dua, tiga. Amman yamshi sawiya. Bisa? Mudah ya? Mudah banget. Angel, mudah, angel iki. Ya, sekarang kita lihat yang nun ya. Lidah Jawanya cepet tuh. Ya. Sekarang yang nun, kita lihat yang nun yang halaman 80 ya. Qul a'udzu birabbin nas. Satu, dua, tiga. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu gunnahnya kurang panjang, tahannya kurang lama. Qul a'udzu birabbin nas. Satu, dua, tiga. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, kurang lama. Malikin nas. Nah, lanjut lagi. Ilahin nas. Ilahin nas. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Inna a'tainakal kautsar. Inna surah apa ini? Al-Kautsar. Ini surah paling sering dibaca kedua setelah Al-Ikhlas.
Biasanya habis Al-Ikhlas Al-Kautsar. Kalau enggak Al-Kautsar dulu baru Al-Ikhlas ya. Inna syani'aka huwal abtar. 1, 2, 3. Inna syani'aka huwal abtar. La tarawunnal jahim. Jahim, him pakai ha. La tarawunnal jahim. Jahim. Kalau ha posisinya di mana? Makharijul hurufnya al-halqi. Al-halqinya yang bersamaan dengan huruf ain atau ghain. Ain tengah. Ha, 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 ha. Kalau ha berarti di bawahnya. Ha di atasnya. Kha di atasnya lagi. Ha. Ain, ha. Ain, ha. Itu aja barangkali ya untuk pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk bisa membaca, mentadabburi, belajar Al-Qur'an sehingga nanti kita tercatat sebagai ahlullah wa khassatuhu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahu wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.